Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 6 Juli 2023. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan kita dari Kejadian pasal yang pertama. Dan sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur ketika Engkau menciptakan kami, Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan kami, dan Engkau adalah Allah yang memiliki tujuan dan rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami ini, kami boleh melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini adalah tujuan penciptaan. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-31. Kejadian pertama ayat 20 hingga ayatnya yang ke-31, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima.
Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, seorang pengrajin yang terampil membuat barang-barang kerajinan tentu ketika menciptakan karya tertentu memiliki gambaran bagaimana karyanya itu dapat berguna untuk tujuan tertentu. Misalnya pengrajin vas tentu akan membuat vas yang indah, yang cantik untuk dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaan vas tersebut. Tentu ketika dibentuk, pengrajin sudah memikirkan hal-hal apa saja yang dapat membuat vas ini berguna. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, gambaran ini menjadi gambaran ketika manusia diciptakan dan dibentuk oleh Allah. Allah sebagai pencipta manusia memiliki tujuan dari setiap ciptaan yang Dia ciptakan. Begitu pula ketika Allah membentuk manusia sebagai ciptaan dan gambaran Allah yang sempurna, yang serupa dengan gambaran Allah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat hari penciptaan yang kelima dan yang keenam. Hari penciptaan yang kelima, bagaimana Allah menciptakan semua makhluk yang hidup di dalam air. Setiap makhluk apapun yang hidup dalam air diciptakan pada hari yang kelima, demikian juga burung-burung di udara. Melalui reproduksi, semua makhluk ini diciptakan dengan kemampuan untuk tetap berkesinambungan. Makhluk hidup yang diciptakan pada hari yang kelima ini adalah makhluk pertama yang diberkati oleh Allah, dan Allah menyatakan bahwa pekerjaan ini baik. Dan pada hari yang keenam, Allah menciptakan semua makhluk hidup di atas tanah kering. Pada waktu itu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hal ini menggambarkan bagaimana Allah adalah Allah Tritunggal yang sejak pada mulanya ada, yaitu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah memberikan otoritas kepada manusia untuk berkuasa atas bumi dan semua makhluk lainnya. Allah memberkati manusia dan memerintahkannya untuk bereproduksi, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Pada mulanya Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk menikmati relasi bersama dengan Allah dan memuliakan Allah. Inilah yang menjadi tujuan Allah ketika menciptakan manusia. Tetapi seperti halnya bangsa Israel yang justru seringkali mengandalkan manusia dan kekuatan manusia lainnya, seperti bangsa Mesir, bangsa Babel, dan negara-negara superpower lainnya yang seakan-akan lebih berkuasa dari bangsa Israel. Oleh sebab itu Tuhan Allah melalui Musa di dalam kitab Kejadian ini menjelaskan bagaimana seluruh manusia adalah ciptaan Allah yang memiliki tujuan untuk memuliakan Allah. Dan otoritas yang dimiliki manusia itu berasal dari Allah Sang Pencipta. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah, bukan sebaliknya. Bukan berarti otoritas dan kuasa yang manusia miliki adalah untuk menguasai dan mengontrol dunia dengan kekuatan dan kuasa dari manusia sendiri.
Hal ini mengingatkan kita bahwa kita, setiap manusia, adalah ciptaan yang diberikan kuasa otoritas dari Allah untuk memuliakan Allah melalui kuasa yang sudah diberikan itu. Bukan sebaliknya, menggunakan kekuasaan dan bergantung pada kekuasaan itu untuk berotoritas lebih daripada Allah. Itu sebabnya melalui penciptaan ini mengingatkan bahwa kita perlu terus bergantung kepada Allah dalam relasi yang erat bersama dengan Allah, sebagaimana Allah Tritunggal berelasi dan memiliki kerinduan untuk membagikan kasih-Nya kepada ciptaannya dan kepada manusia untuk dapat menikmati kasih dan relasi dengan Allah sehingga dapat memuliakan Allah. Kita tidak lagi mengandalkan diri dan kekuatan apapun dari orang lain di dunia ini, karena setiap manusia adalah ciptaan yang terbatas. Yang tidak terbatas kasih dan kuasanya hanyalah Allah, sehingga perlu terus bergantung penuh kepada Allah untuk dapat memenuhi tujuan dari penciptaan itu, yaitu memuliakan Allah di dalam relasi yang erat dengan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, selama 3 hari ini kita bersama-sama belajar tentang Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan segala sesuatu itu untuk membawa kita mengenal siapa Allah dan menyembah Allah dengan benar, serta menjalankan, melakukan tujuan penciptaan Allah sejak mulanya, yaitu memuliakan Allah di dalam relasi yang erat dengan Allah. Bukan mengandalkan kekuatan diri, bukan mengagungkan ciptaan, tetapi mengagungkan Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarlah ketika kita belajar tentang Allah yang menciptakan, membawa kita semakin kagum akan karyanya yang besar, membawa kita semakin menyembah Allah dan mempercayakan hidup kita kepada Allah, dan semakin mendorong kita untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Hal ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap kita untuk menolong kita bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau adalah Allah yang menciptakan setiap kami. Dengan kuasa yang daripada Tuhan, Engkau memberikan kami otoritas untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kami. Kami boleh memenuhi tujuan ketika Engkau menciptakan kami, yaitu memuliakan nama Tuhan lewat setiap aspek kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan untuk boleh mengenal Tuhan lebih dalam dan memampukan kami untuk boleh mempercayakan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.